Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Anggi. Nah, kali ini Anggi berada di SPMAA Lamongan. Nah, ini saya bersama dengan pemilik dari SPMAA Lamongan. Kita ulas ya, apa sih SPMAA? Beliau adalah pemilik dan pendiri ya, Gus ya. Ya. Bukan pendiri. Bukan pendiri ya. Pelanjut. Oke, dengan Gus Koco Woro Kosiin Koco Woro Brogolo. Baik, boleh perkenalan dulu, Gus? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kosiin Koco Woro Brogolo. Ya. Hari istimewa ini saya didatangi Mbak Anggi, teman lama. Seperti saya pikir sudah lupa. Tiba-tiba datang ngajari ini tanpa ketuk pintu. Janji lama ya, Gus ya. Akhirnya. Ya, janjinya sudah lama. Alhamdulillah janjinya terpenuhi. Terpenuhi. Tanpa sengaja kemarin chatting terus mampir dong. Janji datang. Akhirnya ada karena referral anak dari temannya dari KPAE. apa? Komnas. Ini dari LPA. Iya, dari LPA. Ada teman lawyer yang akan referral anak. Betul. Nah, nanti kita bahas tentang kondisi anak saat ini ya, Gus ya, karena kondisi anak-anak saat ini lagi banyak informasi yang mendapat kekerasan seksual. Nah, sebelum ke sana kita tanya-tanya dengan konsepnya SPMAA dulu. Apa sih, Gus, singkatan dari SPMAA? Lalu tempat apakah ini SPMAA begitu? Oke, terima kasih Mbak Anggia. Tadi yang perlu klarifikasi, saya bukan pendiri. Pendirinya itu Bapak Guru Muhammadullah Mukhtar tahun 1961, dan saya kalau secara generasi kedua, tapi kalau secara struktural organisasi sudah kesekian karena kita mengikuti yayasan setiap 5 tahun harus ada perubahan. Saya menjadi direktur itu 12 tahun sejak tahun 2013 ya sampai tahun 2018 plus. Nah, setelah itu sudah sekarang direktur utamanya sudah bukan saya, sekarang naik di pembina. Saya di antara 5 pembina di SNSPMA, saya salah satu pembinanya. Nah, tempat belajar ini tempat proses belajar bagi semua anak Indonesia. Singkatannya apa ini, Gus? Oh iya, itu Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Oh, Masya Allah. Yang mempunyai 3 konsentrasi program. Nah, yang kita singkat dengan Sodikling, Sosial, Pendidikan, dan Lingkungan. Di bidang sosialnya ada charity program, yaitu ada Panti Asuhan dan Panti Werda. Kemudian ada community development, dan ada juga yang manajemen disaster atau kebencanaan. Berarti pendidikan ini sekolah ya, Gus ya? Sekolah. Nah, sekolahnya konsepnya bagaimana, Gus? Apakah sama TK, SD, SMP, SMA atau gimana? Sama. Jadi kita punya kurikulum combine antara yang dimiliki SPMAA dengan dari pemerintah. Kebetulan ada yang di lingkungan kita ada mulai dari PAUD TK itu, ada juga RA yang ikut Kemenak, kalau yang TK PAUDnya ikut Dignas. Dan bersyukurnya tahun ini kemarin sudah semua terakreditasi A, dan PAUD TK-nya kita sekarang menjadi sekolah penggerak. Nomor 3 itu untuk yang sekolah kreatif ramah anak. Wow, sekolah kreatif. Ini bertema alam ya, Gus ya? Alam. Wah, ini saya dengar SPMAA ini ada berbagai jenis konsep untuk pendidikannya. Apa aja itu, Gus? Jadi sebenarnya belajar kita itu kan memang sejak dulu merdeka. Anak diberi kebebasan untuk sejak awal. Jadi ada 7 kemerdekaan anak itu. Mulai dari proses pemilihan dia harus belajar apa. Bahkan perencanaan yang harus belajar itu sudah kita libatkan. Awal membuat kurikulum itu diundang. Kurikulumnya itu kita buat yang kedua bersama orang tua. Yang ketiga, pada saat pemilihan guru siapa mentor yang dia ambil, dosen pengampunya itu. Yang keempat, saya belajar di mana. Belajar di mana. Karena setiap SPMA akan punya ratusan cabang, 103 seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia. 103 teman-teman. Kalau misalnya dicoba di sini, nah itu sekolahnya ketika sudah nggak kerasan di kelas, ditanya ini, kamu mau sekolah apa sih? Mau belajar di mana sih? Kalau mau sekolah kebun,
organik, pertanian organik nanti di sekolah SPMA Pasuruan, Oh, ada. SMA Jadi bisa Mojokerto. dilingkan ya, Gus, Ya. Kalau mau sekolah gunung nanti di SMA Wonogiri misalnya. Kalau mau sekolah hutan kebun di SMA Riau. Kalau mau sekolah pantai laut di SMA Batam. Nah, sekolah pulau kayak gitu. Jadi kalau mau sekolah sungai di SMA Jambi kayak gitu. Banyak. Jadi di Kalimantan, di Jawa ini ada semua hampir yang semuanya itu untuk proses belajar anak. Baik. Oh, jadi meskipun dari mana aja, misalnya dari Surabaya pengen perhutanan, tetap nanti bisa di referral di kita. gitu. Dan di sana Jadi- sistem pendidikan tetap mengacu ke sini. Kita terpusat di sini. luar biasa. Sini sayang, sini. Ini ikannya. Gitu. Nah, ini seperti yang ada di video. Ini saya lagi ada di deket tambak. Seru pasti. Udaranya ini semilir banget, teman-teman. Di depan kita ini sekolah kita, ini sekolah Nah, putri. ini ada sekolah Ya di putri. khususnya kalau tadi sekolah putra. Jadi perpustakaannya itu kita benar-benar seperti di atas laut. Oh. View-nya kan semua tambak kanan kirinya. Ya. Nah, itu nanti kapan-kapan teman-teman boleh deh nanti kasih alamat ya, Gus ya. Yes, Jadi ada kok di Google, ada kan Ada ya, Gus, SPMA ya. pusat gitu. nah, itu teman-teman kalau mau tempat pendidikan yang bagus bisa ke SPMAA. Oh ya, Gus, ini kan pendidikan lagi juga disorot karena banyak pendidikan yang maksudnya yang pondok kayak gitu kan ada banyak kekerasan seksual. Nah, gimana, Gus? Kita mencari tahunya agar tidak Heeh. tidak terprosok atau terjerumus ya, Nah, Gus ya. itulah apa kerjaan tidak media nyangkut, ini. tak Kita kalau nggak dipegang. sepertinya nggak clear kalau dibilang banyak. Ya. Di Lamongan ini ada 500 pesantren, belum nggak ada satupun ya, belum nggak ada ya belum kekerasan seksual. Kalau sekarang ada satu muncul dari jumlah sekian puluh ribu pondok, bukan sebenarnya di pondok sih sekarang misalnya ada di Malang juga demikian. Baru 1-2 hari ini ada berita di bahkan yang terhormat kena kasus itu Pak. Itu pun kita belum, yang pertama harusnya kita klarifikasi. Yang kedua kita harus benar-benar tahu betul ini media mainstream yang mana nih yang sedang bergerak. Oke. Karena sekarang politik identitas itu lebih banyak mewarnai kehidupan kita daripada yang sesungguhnya the real in the life-nya itu. Nggak benar-benar nyata, walaupun saya tidak menutup mata bahwa memang ada terjadi gitu. Tapi sebagai orang tua, gimana cara memilih apakah pondok ini atau tempat pendidikan ini baik atau enggak, kayak gimana, Gus? Kayak gitu tuh. Ya jelas kan ada track recordnya, Mbak. Jadi ini kan tidak ujuk-ujuk. Oh, tapi di beberapa tempat pendidikan itu kan enggak ada track record, Gus. Kayak di Jombang itu mana ada, Gus? Kejadian kan bukan tahun ini. Oh. Kejadian kan bukan tahun ini. Itu sudah lama. Sudah lama banget, tapi lama baru banget. naik. Yes. Dan itu kan dibuat tahun mendekati pemilu. Iya. Selalu peristiwa-peristiwa nasional itu mendekati tahun politik. Nah, itu yang harus kita pahami betul. Itu memang untuk membunuh karakter. Nah, saya sebagai pihak yang selalu jauh dari politik bisa membaca betul. Oh, nah gitu ya. Jadi bisa memilihnya lihat track record Ya. belakang ya, Gus ya. Terus ya itu tadi media mainstream, kemudian ini ada apa, sedang apa, siapa yang sedang bermain dan sebagainya. Kita bisa lihat. Kita lihat media mainstreamnya, taunya dari mana? Kalau misalnya orang tua yang awam nih, Gus. Nah, kita cari taunya ke siapa gitu, Gus? Kalau untuk orang tua yang awam. Bilang tahu ya, kita sebenarnya kan bisa lihat pertama kali yang muncul berita dari mana sih? Oke, berita ya. Nah, ini Ya, selama orang ini tua itu harus tetap harus cari melek, tahu, harus melek melek informasi digital. digital. Dan anak-anak saya pikir sekarang sudah tahu semuanya. Yang ketiga, tentu kita pastilah kita kepada Tuhan itu senantiasa memberikan mohon petunjuk bimbingan. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini? Gitu. Dan bagaimana kita bisa mensikapinya ya tentu dibimbing, dibina itu. Nah, yang keempat, bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini sebagai dinamisator dan sebagai komunikator antara masyarakat dan kepentingan. Ya, betul. Jadi penengah ya, Gus ya. Nah, yang kelima, kita sebagai NGO yang peduli terhadap anak harusnya juga memberikan semacam rambu-rambu ya kan. Ini loh sekolah ramah anak. Nah, ini loh ada ramah anak itu kan memang arahnya ke sana agar anak kita terlindungi. Oke, Yang ya, sebenarnya betul. sekolah
harusnya misalnya dulu di Jakarta, di sekolah internasional, sampai ada kasus seperti itu. Nah, artinya itu kan sebenarnya bukan karena sekolah, tapi memang ada oknum-oknum yang menaikkan beritanya ya Gus ya. Nah, itu terjawab. Jadi harus melek digital, orang tua harus tetap cari tahu rekodnya, begitu ya Gus ya. Nah, ini untuk orang tua dan anak-anak di Indonesia nih Gus, apa pesan-pesannya? Kepada Bapak Ibu yang punya orang tua, kebetulan kami sebelum ada proses pembelajaran ada pertemuan 3 hari, orang tua, anak, dan yayasan. Jadi orang tua itu kami seru, ini loh kurikulum kami, mana yang kurang, mana yang baik, setiap tahun. Jadi mereka memberikan masukan, apa anak saya sekolah mau belajar apa, mau mendapatkan apa, outputnya nanti gimana. Anak sendiri kamu ini materinya, boleh kamu pilih itu. Ditawarkan ini itu sekelas sanawiyah, aliyah, SMP, SMA itu sudah boleh memilih materi apa, dan saya boleh menolak mana yang nggak saya ambil. Jadi sistem SKS itu. Ketika nanti nggak cocok, visi misinya kita sampaikan di orang tua dan anak. Kalau nggak cocok boleh dibawa pulang anak, dan anak diberi kebebasan penuh untuk melanjutkan pelajaran atau tidak. Nah, yang kedua, setelah itu anak outbound. Prioritas itu outbound dulu itu. Kalau memang anak sudah orang tuanya juga sudah boleh, Nah, bagaimana menancapkan visi misi kita sehingga anak betul-betul belajar sesuatu itu atas dasar sesuatu yang ingin saya capai begitu. Ya, keinginan anak sendiri ya Gus ya. Lalu untuk biaya nih Gus, untuk biaya sekolah di sini gimana Gus? Kalau biaya sebenarnya ceritanya menarik nih ya untuk di sini. Kebetulan di pondok kami ini free charge, Mbak Anggi. Untuk pesantren tidak ada biaya tambah, kecuali biaya hidup sendiri mereka ya kan. Kalau misalnya makanan, konsumsi, akomodasi, kesehatan semuanya dari yayasan. Untuk sekolah formal kan ada sanawiyah aliyah. Itu nggak tahu 50.000 atau berapa. Saya sudah ya, sekitar 30.000, 50.000 per bulan. Ya, untuk ikatan aja kegiatan mereka di kelas gitu. Ya, bersyukurnya itu pembiayaan kami dari yayasan memang memberikan support penuh agar orang tua yang ingin anaknya sukses belajar tidak terganggu atau keinginan terputus karena biaya. Dan itu memang amanah dari pembina, dari pendiri Founding Father kami, Bapak Guru Hamdulillah Mukhtar. Jangan pernah ada anak yang ingin belajar terputus dan tidak sampai belajar. Makanya anak-anak kan dari sini, dari Papua sampai ujung barat Indonesia ada. Dan kami tidak pernah membuat semacam selebaran, bahkan spanduk banner aja, gitu. Nggak pernah buat. Nah, lalu untuk operasional gimana Gus ini Gus? Ya untuk itulah biayanya. Kekuatan ya kita tawakal Allah itu ternyata yang pertama kita harus benar-benar yakin bahwa kita kalau intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Masya Allah, pasti. Dan ini sudah berjalan tahun 61 sampai sekarang. Anak di asrama ini, di pondok di asrama itu 24 hours, 24 jam, dan kita makan 2 kali memang. Saya sejak kecil sampai sekarang makannya 2 kali, dan saya sehat. Dan menurut saya cerdas kok. Anak-anak kami juga sehat dan cerdas. Alhamdulillah. Itu biaya dari mana? Pertama tawakal, yang kedua memang kami punya sistem manajemen keuangan. Bagaimana ini bisa sustain, anak-anak bisa belajar, bekerja, berdoa dalam satu sistem yang terkoneksi secara ini. Yang ketiga, dulu alumni, yang walaupun di sini tidak ada istilah alumni, anak-anak yang dulu pernah belajar di sini dan sekarang sukses, itu kemudian memberikan stimulasi kepada adik-adiknya. Masya Allah, ingat misalnya panen boleh telo gitu. Nah, daripada di sana murah, bawa sini satu truk misalnya. Ketika ada panen dibawa, nah, kayak gitu. Terus memang ada orang-orang yang peduli walaupun tidak ada ikatan. Sampai hari ini belum ada punya donatur tetap, tidak ada. Dan kami tidak punya ada data donatur. Nah, gitu. Ya, tiba-tiba. Kesana dulu. Apa? Oke.
Itu tentang pembiayaan. Bahkan saya selama 12 tahun ya menjadi direktur itu, misalkan sini bukan hanya anak, tetapi juga ada lansia. Nah, Itu, iya. ada lansia. Di pondok kami ada pondok lansia ini ada 35. Selain juga home care, visit home ke lansia di sekeliling Nah, kita. lansia ini produktif nggak, Gus? Mereka punya kegiatan atau seperti apa, Gus? Produktif itu hanya jangan dilihat dari hasil ini. Ya, iya betul. Doa itu produktif loh. Oke. Jadi mereka mendoakan kita itu juga merupakan sesuatu luar biasa Masya gitu. Allah. Mereka dirawat, mereka di ini itu. Walaupun secara mandiri dia sudah sholat, dia itu kan kepuasan batin di rumah nggak dia dapati. Ketika itu kan berdoa kepada Tuhan, ya menjadi kita bertahan gitu. Ada syarat khusus nggak, Gus, untuk datang ke sini? Bagaimana, Gus? Kayaknya dipilih oleh Allah. Oke. Dipilih. Ya sudah dipilih. Karena kita juga nggak mengadakan seleksi. Itulah yang namanya education for all itu, pendidikan untuk semuanya. Kalau ada sekolah inklusi segala macam, kami sudah sejak dulu begitu. Gitu. Saya yakin bahwa yang datang ke sini dipilih oleh Allah, ya itulah kondisi yang harus kami terima. Gitu. Walaupun di pikiran kami, kenapa sih enggak yang datang itu orang yang seperti datang ke sekolah taruna, sekolah yang ganteng gagah-gagah, pinter-pinter, suge-suge. Nah, tapi itu bukan dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih Tuhan itu yang berbagai macam tadi, kayak anak Papua, anak Surabaya kayak gini yang sering bermasalah. Saya tadi melihat sekilas ada yang dari Papua loh, teman-teman. Luar biasa ini. Padahal ada di Lamongan, Jawa Timur, ya Gus ya. Gus, terima kasih Gus atas informasinya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih juga sudah datang. Mbak Anggi bersama keluarga di gubuk kami. Ini udah kumpuk teman-teman, ini luar biasa karena seperti di hutan, di alam, bener-bener alam ini ya. Ada tambak, nanti bisa mancing ikan loh ini. Datang aja ke sini, nanti kasih alamat ya. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak Indonesia, selamat dari anak nasional di bulan Juli ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.